Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Firman Rohman SSOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa serta teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdhani dari Stisip Widya Puri Mandiri, cabang simpenan dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu teori dalam ilmu komunikasi, yaitu teori two-step flow atau alir dua tahap, dan bagaimana relevansinya di era digital sekarang ini. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi massa. Mari kita bedah bersama. Definisi klasik teori two-step flow. Teman-teman, teori ini pertama kali lahir dari penelitian pemilu di Amerika Serikat oleh Paul Lazarsfeld dan rekan-rekannya pada tahun 1944. Teori ini sangat sukses mematahkan anggapan lama, yaitu teori jarum hipodermik, yang mengira khalayak itu pasif dan gampang sekali dipengaruhi langsung oleh media massa. Lazarsfeld menemukan bahwa informasi itu sebenarnya mengalir melalui dua tahap. Tahap pertama, pesan dari media massa ditangkap oleh orang-orang yang aktif mencari informasi, dan tahap kedua, orang-orang aktif inilah yang membagikan serta menerjemahkan kembali berita ke masyarakat luas. Elemen kunci dan konsep konvensional. Nah, di masa lalu, orang-orang yang aktif mencari informasi ini disebut sebagai opinion leader atau pemuka pendapat. Dulu, karakteristik tradisional mereka adalah orang-orang yang punya status sosial jelas di dunia nyata, seperti tokoh agama, kepala desa, atau guru di lingkungan sekitar. Sementara itu, masyarakat umumnya masih cenderung pasif dan cuma ikut apa kata para pemuka pendapat ini untuk mencerna sebuah berita. Lanskap komunikasi di era digital. Tapi sekarang, zaman sudah berubah total. Kita hidup di era digital di mana media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram sudah mendominasi kehidupan kita sehari-hari. Media baru ini mengubah lanskap komunikasi menjadi sangat interaktif atau dua arah. Sekarang, informasi itu bebas. Semua orang bisa bikin konten melalui user-generated content. Dan kita punya akses instan untuk mencari berita sendiri tanpa harus pasif menunggu TV atau koran lagi. Reinkarnasi opinion leader menjadi KOL dan influencer. Efeknya apa terhadap teori ini? Di era digital, opinion leader ternyata tidak mati, melainkan mengalami reinkarnasi. Sekarang, pemuka pendapat modern bertransformasi menjadi pada KOL, Key Opinion Leader, influencer, selebgram, atau content creator. Hebatnya lagi, terjadi pergeseran otoritas. Sekarang, kita tidak butuh jabatan formal di dunia nyata untuk memengaruhi orang lain. Cukup punya keahlian khusus, misalnya pintar review gadget, beauty, atau fashion, dan punya pengikut yang banyak di media sosial. Mereka sudah bisa menjadi pemuka pendapat baru. Dari two-step flow menjadi multi-step flow. Karena media sosial itu sangat interaktif, alur komunikasinya tidak kaku lagi, berhenti di dua tahap saja, melainkan termodifikasi menjadi multi-step flow atau alir banyak tahap. Prosesnya jadi sangat dinamis ketika seorang influencer membagikan informasi kepada media, tidak bakal diam aja. Netizen bakal langsung aktif merespon di kolom komentar, membagikan ulang atau share, bahkan bisa langsung menyanggah opini sang influencer tersebut. Studi kasus fenomena digital.
Contoh nyatanya sering kita alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pas ada sebuah brand baru pasang iklan di media sosial, kita sering kali belum tertarik untuk beli produknya. Tapi begitu ada beauty atau tech influencer favorit kita bikin video review, jujur di TikTok, netizen langsung tergiur dan berbondong-bondong membeli produknya, sama halnya dengan berita viral. Suatu isu di media online seringkali baru dianggap penting dan ramai dibahas masyarakat setelah ditweet ulang oleh tokoh vokal atau akun-akun besar di media sosial. Kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, teori two-step flow terbukti masih sangat relevan namun mengalami evolusi bentuk di era digital. Media sosial memperkuat peran pemuka pendapat dalam wujud KOL dan influencer. Efektivitas komunikasi massa ini tidak lagi hanya bergantung pada seberapa kuat media menyebarkan pesan, melainkan beberapa lihai pada pemuka pendapat digital ini dalam mengemas dan menyalurkan kembali informasi kepada komunitasnya. Demikian presentasi UAS dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Firman atas bimbingannya dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Saya Yusuf Ramdhani, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.